supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Berbicara tentang the world of the Holy Spirit. Dunia dari Roh Kudus. Saya ingin memperkenalkan saudara kepada satu sosok pribadi yang membuat saya ada sebagaimana saya ada hari ini. At first, saya tidak mengenal pribadi ini, saudaraku. Pertama kalinya dia menyapa saya adalah pada saat saya datang ke gereja keluarga Allah for the first time. Keluarga saya berasal dari asli Cina daratan, saudaraku. Jadi kalau mau dibilang agamanya apa nggak jelas gitu. Sehingga ketika saya kecil juga agamanya nggak jelas. Sampai satu kali kedua orang tua saya dijamah, Tuhan bertobat, mereka pergi ke gereja keluarga Allah. Saya kalau mau diajak nggak pernah mau, saudara. Saya selalu ngomong, papi mami fanatik. Sampai itu adalah pertama kalinya, momen pertama saya ingat sekali, saudara, keluarga Allah itu tadinya gereja kita itu gedung bioskop. Jadi posisinya kayak saudara gini naik ke atas gitu. Nah karena saya nggak kenal siapa-siapa, saya cari tempat duduknya yang paling pojok kiri belakang, saudaraku. Saya nggak mau ada orang yang kenal, nggak mau ada orang yang lihat saya datang ke gereja. Dan pada saat saya berdiri, saya ingat sekali waktu itu, worship leadernya Pak Samuel Dudi, buat saudara yang mungkin masih mengingat beliau ya, dan Pak Obaja itu berkhotbah. Disitulah untuk pertama kalinya saya disapa, saudara. Pribadi ini menyapa saya, dia cuman suaranya itu jelas sekali ngomong kayak gini, kamu di sini cari siapa? Dasar saya nggak pernah dengar suara Tuhan, saya nggak tahu siapa itu Roh Kudus. Pertama kali saya dengar suara itu ngomong kamu di sini cari siapa, respon pertama saya lihat kiri kanan. Siapa yang ngajak saya bicara gitu. Tapi ketika saya lihat kiri kanan, semua orang sibuk nyembah, saudara. Jadi saya pikir kayaknya bukan deh orang sebelah kiri kanan saya, nggak mungkin dong masa lagi gini kok kamu cari siapa, gitu kan aneh saudara, gini lagi gitu kan. Jadi I don't think so gitu. Saya lihat orang di depan saya juga asik nyembah, saya lihat orang di belakang saya asik nyembah. Saat itu saya masih belum memahami ini suara siapa. Tetapi yang saya tahu the moment I hear that voice, itu kayak apa ya saudaraku, semua air itu keluar dari lubang di wajah saya, saudara. Saya kayak orang kebingungan karena saya nggak bisa ngontrol diri saya sendiri. Itu saya cuman bisa nangis, saya nggak saya nggak tahu apakah ada di antara saudara pernah ngalami apa yang saya alami. I just cannot, saya nggak bisa nahan diri saya sendiri. Itu seperti kayak bendungan pecah gitu, saudaraku. Saya cuma bisa nangis, dan itu kayak, sudah semua keluar, saudara. Itu pertama kalinya saya jumpa dengan pribadi ini. Awalnya saya nggak tahu itu Roh Kudus. Sampai satu kali, saudaraku, ketika saya sedang mendengarkan kisah khotbah dari Pastor Kathleen Kuhlman, saudaraku. Saya tuh ngomong, Roh Kudus, aku tuh apa pernah ya ngalami momen kayak gitu. Karena kalau saudara dengar Kathleen Kuhlman ya saudara akan tahu bagaimana ketika dia cerita tentang pribadi Roh Kudus. Kapan-kapan setel YouTube-nya saudaraku, saudara akan bisa merasakan ketika Kathleen Kuhlman ini bercerita tentang Roh Kudus. Di situ tuh saya tanya, Roh Kudus kapan ya saya tuh ngalami kayak gitu. Tak ada momen Roh Kudus tuh kayak mengingatkan saya, masa kamu lupa? Aku loh yang nyapa kamu. Pertama kalinya kamu datang ke gereja, itu saya kayak orang freeze. Dan disitulah saya baru menyadari, saudaraku. That is the person of Holy Spirit. Izinkan saya memperkenalkan the most high value spirit. Pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sangat penting dalam hidup saya, saudaraku. Namanya adalah Roh Kudus. Buat pribadi yang satu ini, boleh enggak kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, saudaraku.
Yang lebih meriah lagi buat pribadi yang satu ini karena saya percaya saat ini sementara saya berbicara tentang pribadi ini, dimanapun saudara duduk, dia sedang menyapa saudara. Buka hati saudara, buka telinga roh saudara lebar-lebar. Sementara firman ini diberitakan, saya percaya dia berbicara kepada saudara. Dalam hidup kita ini ya saudara, coba renungkan ya, kita pasti punya orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita. Betul ya. Salah satunya pasangan hidup. Dan karena pasangan hidup itu seseorang yang akan terus bersama kita, sesuai iman kita sampai maut memisahkan, gitu kan saudaraku. Orang tua biasanya akan ngomong, jangan sembarangan. Betul? Kalau orang Jawa, saya nggak tahu apakah saudara familiar dengan istilah ini, akan selalu ngomong, bibit, bebet, bobot. Pernah dengar ya istilah itu ya, bibit, bebet, bobot. Kalau zaman sekarang, istilah ngetrennya itu mencari high value jomblo gitu. Pernah dengar ya? Kalau di sosmed, maka saudara akan familiar dengan kata-kata high value jomblo gitu kan. Nah, karena dia pasangan seumur hidup kita, dengar ini saudaraku, jangan sembarangan. Makanya ditekankan bibit, bebet, bobot tadi. Kenapa? Karena dengar ini saudara, pendamping kita itu akan menentukan masa depan kita. Saudara yang sudah menikah, saudara tahu apa yang saya katakan. Banyak orang dapat pendamping yang tepat yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Banyak orang luar biasa karena pendampingnya nggak tepat akhirnya jadi berantakan saudara. Jadi pendamping menentukan masa depan. Itu sebabnya pada saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia ngerti waktunya sudah dekat. Dia tidak membiarkan muridnya sendirian. Yohanes 14 ayat 16 ngomong kayak gini, aku akan minta kepada Bapa supaya dia ngutus buat engkau seorang penolong yang lain. Yang akan bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Ayat 17-nya ngomong, dia adalah roh kebenaran. Siapa itu roh kebenaran? Yesus tidak membiarkan engkau sendirian. Dia utus Roh Kudusnya untuk bersama dengan engkau selama-lamanya. Nah, saudaraku, kenapa tadi saya ambil istilah pasangan hidup? Kalau Roh Kudus itu akan bersama dengan engkau selama-lamanya, bukankah sangat penting loh untuk kita kenal dia, kan gitu. Maafkan saya kalau saya pakai istilah bibit, bebet, bobot gitu. Saya disclaimer dulu, nanti kalau saudara cari di dalam Alkitab, Pastor Nita kok bilangnya bibit, bebet, bobot, saya cari di Alkitab nggak ada. Oh ini pastornya sesat. Saya disclaimer dulu saudaraku, this is just my way. Ini adalah cara saya membantu saudara memahami kalau engkau mau bersama dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya, saudara harus mengenal pribadinya. Jadi hari ini saya akan menuntun saudara, membawa saudara, kita breakdown ya satu-satu. Apa sih itu bibit? Apa sih itu bebet? Apa sih itu bobot? Buat saudara yang mungkin tidak familiar dengan istilah ini, let's see. Mari kita lihat saudaraku. Saya akan berbicara yang pertama tentang yang namanya bibit dulu. Bibit itu apa saudara? Bibit itu asal usul. Jadi kalau saya terjemahkan, siapa sih Roh Kudus itu? Kalau engkau akan bersama dengan seseorang, engkau harus tahu dong siapa dia. Jangan nanti saudara sudah menikah sekian lama saudara gini, lah dulu nggak ngerti kok.
Saudara ngerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya kenali siapa sih Roh Kudus. Nah yang pertama yang saya ingin ngomong saudaraku, banyak orang Kristen tahu tapi nggak tahu. Roh Kudus itu bukan benda. Dia bukan benda mati. Roh Kudus itu bukan kuasa. Saudara melihat saya dan gini, hah? Roh Kudus itu all powerful, tapi dia bukan kuasa. Itu sebabnya saya menyebut dengan kata siapakah dia. Saya tidak ngomong apakah dia. Kenapa? Karena Roh Kudus ini benar-benar sosok pribadi. Dia bisa berkomunikasi dengan engkau, dia bisa berbicara dengan engkau. Dia punya perasaan. Karena itu Alkitab berkata dia bisa didukakan. Dia bisa sedih. Sekalipun dia roh saudaraku, dia bukan pribadi yang abstrak. Dia very real. Sangat nyata. Dan karena dia real, dia pribadi saudaraku, paling gak enak itu dikacangin saudara. Paling gak enak tuh dicuekin. Saudara kalau tinggal serumah dengan suami atau istri saudara, terus seharian dicuekin, rasanya kayak apa? Kalau lagi marah-marahan itu kan gitu tuh saudara. Lewat gitu, papasan aja di kamar. Itu gak enak. Berapa banyak saudara seringkali dalam kehidupan kita tahu, tapi itu yang kita lakukan terhadap satu sosok pribadi ini. Jangan dicuekin. Saya berdoa ya saudaraku sejak dari hari ini, bahkan selama 1 bulan ini, firman Tuhan akan meningkatkan kesadaran saudara. He is alive. He is a person. Maksudnya gimana pastor? Pagi hari bangun saudara, ibu-ibu, kalau pagi hari suaminya bangun, terus belai pipi saudara, terus bilang, cantik, good morning. Itu rasanya gimana tuh saudara? Daripada suami bangun langsung cek baca koran, tinggal. Saudara gimana rasanya? Tahukah saudara kenapa saudara diciptakan serupa dan segambar dengan dia? Karena supaya saudara bisa memahami seperti apa dia. You can understand in so many ways we are human. Kita tuh diciptakan serupa saudaraku. Bagaimana kita belajar saudaraku mengasihi anak kita. Bagaimana kita mempelajari perasaannya terhadap kita. Seperti kita mengasihi anak kita. Dia ciptakan manusia itu alike. So that you can understand him. Sejak dari hari ini ya saudaraku, pagi hari. Enggak apa-apa, awalnya kikuk, awalnya canggung. Awalnya saudara kayak berasa apa sih, kayak ngomong sama diri sendiri itu loh. Saudara pernah enggak sih? Kayak apa, self-talking. Ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri gitu, pernah ya? Awalnya tuh kayak begitu saudara. Tapi try. Good morning Holy Spirit. Thank you. I know that you are here. Ajak ngobrol. Nanti lama-lama ya saudara, seturut dengan meningkatnya kesadaranmu akan eksistensinya Roh Kudus. Akan keberadaannya Roh Kudus. Nanti saudara akan merasakan komunikasinya jadi 2 arah. Nanti tiba-tiba ya, saudara lagi ngomong, saya tuh membiasakan. Jadi sekarang buat saya itu sudah come natural ya. Karena saya sudah membiasakan melakukan itu sejak saya masih remaja. Saudara. Akhirnya sudah berpuluh-puluh tahun, it becomes very natural. Saudara akan ngerasain nanti ketika saudara ngomongan, ada yang jawab loh. Benar saudaraku. Dan tiba-tiba, karena dia roh ya, you cannot see. Nggak bisa kelihatan. Tapi you just know it aja gitu.
Saudara tahu aja Roh Kudus minta kita gini, Roh Kudus dorong kita lakuin ini. Itu tuh bukan suara yang kayak audible terus ngomong, halo, gitu enggak saudara. It's just like, apa ya? Tahukah saudara, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Artinya apa saudara? Engkau enggak lagi sendiri. Roh itu tinggal bersama dengan engkau. Amazing ya. Jadi itu sebabnya kadang yang saudara rasain itu tipis kayak communicating each other gitu. But that is the Holy Spirit. Baru saja kemarin saudaraku, saya pergi berdua sama anak saya yang besar, Jessica. Karena seperti biasa tiap tahun kami tuh pergi ke Nigeria. Saya cerita tentang Nigeria lagi nggak bosan ya saudara? Saya senang banget saudara. Jadi bulan Agustus nanti kita akan berangkat lagi ke Nigeria saudaraku. I'm so excited gitu. Saya udah senang banget, saya udah menanti-nantikan. For me ya saudara mau ngomong apa aja terserah. Tapi buat saya Nigeria tuh like my second home gitu. Pastor nggak bisa shopping, saya sudah tahu saudaraku. Dulu saya tuh ke Nigeria bawa uang saudaraku. Saya pikir wah kayak biasa kan ibu-ibu suka shopping. Di sana saya mau shopping saya nggak bisa saudara. Gak ada yang dibeli. But that's not what I mean gitu. Nigeria has been like my second home. Saya tuh kalau datang ke sana ya saudaraku, I cannot say to you. Nah karena itulah saya ngajak anak saya ini saudara. Jessica. Mungkin karena dia sudah sering dengar saya ya. Saya sih ngajak dia, awalnya saya tidak berpikir dia akan jawab iya. Karena banyak orang saya ajak ke Nigeria, saya tahu dari bahasa tubuhnya. Terima kasih Pastor. Saya udah tahu gitu saudaraku. Jadi nggak usah dilanjutkan, saya udah ngerti maksudnya gitu kan. Nah cuman saya surprise karena saya ajak dia dan dia jawab saya, yes, I want it katanya. Kan kaget saya. Serius sih, serius. Saya kaget saudaraku. Oke. Dan karena saya daftarkan dia, kalau saya udah terbiasa saudaraku, semua persyaratan apa semua kan udah lengkap ya, karena udah berkali-kali kayak gitu. Nah dia baru pertama kalinya, kalau kita ke Nigeria itu kita harus bikin SKCK. Untuk bikin SKCK kita harus bikin rumus sidik jari. Kalau SKCK kan harus sesuai dengan KTP kan saudaraku. Nah tapi rumus sidik jari kita bisa lakukan itu di tempat terdekat, Polres terdekat kan. Nah saya di calling dari bagian yang kumpulin persyaratan, harus segera. Ini sudah harus segera dikumpulkan. Waduh saya kan kaget. Saya bilang kalau ditunda dulu bisa enggak? Enggak bisa, harus cepat katanya. Lah kok harus cepat gitu, supaya segera dimasukkan invitation-nya. Aduh kau. Hari itu saya baru meeting, saudara. Saya selesai sekitar jam, saya meeting terus saya telepon lagi, saya masih ada beberapa ini. Saya tuh selesai sekitar jam 1:30 lebih, saudara. Nah saya dikasih tahu, kalau mau ke sana harus cepat Bu Nita, tutupnya jam 2. Kan saya kaget, saudaraku. Loh kok jam 2 udah tutup ya? Saya pikir jam 4 atau jam 5 kayak gitu. Waduh kau, kalau jam 2 saya cari yang terdekat, saudaraku. Saya cepat-cepat ganti baju, saya ajak anak saya, cepet sih, harus segera kayak gitu. Nah tapi saya baca di internet sampai jam 3 gitu. Ya anyway saya kejar aja dulu, persyaratan juga saudara kebayang lah, umbrang-umbrang kayak gitu, gimana saya cuman bisa sekilas, bawa fotokopi KTP, bawa foto, ya foto pun juga asal-asalan gitu saudaraku, nggak ready gitu, karena posisinya juga nggak, benar-benar hari itu kita tuh nggak ready untuk itu. Tapi saya tuh punya kebiasaan saudara, mau berangkat gitu ya, saya udah bilang Roh Kudus tolong gitu. Pak, tolong. Itu sudah jadi my habit gitu saudara. Saya nyetir gitu, saya sudah selalu ngomong pasti dalam nama Yesus Tuhan sertai. Dalam nama, itu sudah jadi kebiasaan anak saya, itu sudah paham kebiasaan saya saudara. Di perjalanan kami ngobrol-ngobrol. Saya ajarkan ke dia kayak gini loh. Kalau kamu mau tahu gimana saya menyelibatkan Roh Kudus dalam hidup saya itu kayak gini. Every single dalam perjalanan itu saya kayak orang ngomong sendiri, Roh Kudus tolong. Dan tahukah saudara, itulah cara uniknya
Dia mempertemukan saya selalu dengan orang-orang yang tepat, saudaraku. Nanti saudara kalau libatkan dia terus ya, saudara posisikan dia benar-benar sebagai satu pribadi yang penting. Bukan pribadi yang secondary, yang nggak penting, yang dicuekin, yang ya terserah saudara mau lakukan apa. Tapi kalau saudara benar-benar menghargai dia ya saudaraku, nanti saudara akan ngerasakan every single step of your life. Alkitab berkata, setiap langkah orang yang berkenan kepadanya diatur oleh Tuhan. That is real. Itu tiba-tiba saya datang, saudara, saya nggak tahu tempatnya besar, luas, waktunya udah kejar-kejaran. Ditulis memang tutup jam 3, saudaraku, ketika saya sampai, saya dikasih tahu di situ, SKCK biasanya yang di gedung yang berbeda ya, saudaraku. Nah, saya dikasih tahu di situ, ketika saya masuk, di mejanya sudah dipasang tulisan tutup. Aduh kau, saya udah gitu. Nggak lucu, udah nyampe, balik gitu kan, saudara. Saya tuh udah kayak gini doang. Roh Kudus, tolong. Saya lihat masih ada bapak-bapak duduk di meja. Saya tanya, Pak maaf, saya mau bikin rumus sidik jari, saya mau bikin SKCK. Oh, kata dia. Dia kayak ngeliat tulisan tutup itu, tapi dia nggak ngomong, saudara. Terus boleh nggak Pak ditolong, saya gitu. Saudara tahu, bapak itu begitu baiknya, ngeliat saya, siapa yang mau bikin? Anak saya. Dia cuman gini, ya sudah, diisi formulirnya. Saya cepet-cepetan isi, saudaraku. Udah bawa persyaratannya, saya udah deg. Saya ngerti karena apa yang saya bawa itu sebenarnya nggak pas gitu, saudara. Tapi saya bilang, udah Pak. Gitu. Coba bawa ke sini persyaratannya. Fotokopi KTP, saya serahkan, saudaraku. Fotonya ini, saudara tahu dia tuh nggak bicara panjang lebar, dia terima aja, saudaraku. Saya isi formulirnya, oke, less than 5 minutes, udah jadi diserahkan kepada saya. Saya tuh, that's the reason why I like to tell you little things gitu. Karena memang Roh Kudus itu segitunya berperan dalam kehidupan sehari-harimu. Ketika kau libatkan dia, nanti kau akan merasakan dia tuntun satu demi satu. Bahkan ketika saudara tahu ini orang yang berbahaya, ini ada potential danger. Saudara bisa ngerasa loh hati itu gak enak. Dia itu mau terlibat segitunya saudaraku. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saudara. Sejak dari awal penciptaanmu dia sudah terlibat. Coba ya kita lihat ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang kedua yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dengar ini, apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. He was there. Dia sudah ada pada saat penciptaan. Saya tarik lagi ya saudara, saya bawa saudara maju ya, Ayub 33 ayat 4. Saya berdoa saudara semakin menyadari ini. Roh Allah telah membuat aku. Dia loh yang membuat saudara. Jadi pada saat engkau dikandung ibumu, ditenun, itu Roh Allah membuat engkau. Roh Kudus sudah mengenal engkau. That is the reason why He knows you. Karena dia berperan pada saat dia pembentukan di dalam rahimmu, dia membuat engkau, saudaraku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu sebabnya kenapa saya bilang, Roh Allah itu dekat. Sedekat apa, Pastor? Setiap kali saudara tarik nafas, saudara tahu, Roh Allah itu ada di dalam dirimu. Saya bawa lagi ya. Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya. Kalau nafasmu itu ya saudara suatu hari nanti ya kita ditarik saudara. Dikembalikan. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saudara bisa mengerti
yang saya katakan ini? Hopefully saudara bisa memahami ya. Saudara bisa memahami ya. Saya berdoa ya saudaraku, every single day of your life, libatkan dia. Dia nggak jauh. Kebayang nggak sih saudara, setiap kali saudara gini, di situ dia ada. Sedekat itu. Kebayang nggak selama ini saudara diemin tuh rasanya kayak apa? Temenmu yang tidak setiap tarian nafasmu ada bersama engkau aja, dicuekin, itu nggak enak loh. Ini karena kita ini bait Roh Kudus, dia itu di dalam kita. Jadi artinya yang tinggal itu bukan cuma roh kita. We share. He is in you. Literally in you. Kau pikir apa, engkau merasakan apa, He knows. Buat saudara yang mau berbuat dosa ya, kalau bahasa saya ya, please be mindful. Kebayang gak sih, roh yang sedahsyat itu mau tinggal di dalam diri saudara lu. Ada di sini suami istri yang satu suaminya bersihan atau istrinya bersihan, yang satunya yang selordah gitu saudaraku. Apa berantakan? Kalau tinggal satu kamar, yang bersihan akan ngomong apa sama yang berantakan? Saudara kebayang nggak kalau saudara, Roh Kudus tinggal di dalammu, kok ngelakuin dosa, itu di dalam kayak apa tuh? Saudara pikir nggak ada yang lihat? He is in every breath of your life loh. Hopefully kesadaran itu ya, itu membukakan saudara loh. Saudara aja tinggal sekamar sama suamimu berantakan, jengkel loh. Itu bukan tinggal sekamar. Ini loh satu badan saudaraku. Saudara pikir, saudara berpikiran apa yang kotor, itu dia nggak tahu. Ya, come on saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Doa saya sejak dari hari ini. Engkau bawa dia, libatkan dia, ajak dia, tuntun hidupmu satu persatu. Nanti dia akan membawa engkau, lihat ini ya saudara, Yesaya 63 ayat 14, multimedia boleh disiapkan videonya. Saya akan mengajak saudara mendengar cerita dari salah satu SG kita yang ada di Jogja saudara. Bagaimana Tuhan sembuhkan dia dari diagnosa saudaraku, divonis dokter kanker kolon stadium 4 saudara. Tuhan sembuhkan dia. Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Lihat ini, ketika engkau turun ke dalam lembah, bahkan di tengah yang namanya lembah itu berbicara tentang titik terendah, titik yang gak enak. Di lembah itu saudara dengar ini, saudara ngerasa gak ada siapa-siapa, engkau ngerasa sendirian, engkau ngerasa sudah hampir jatuh. Lihat, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Bahkan di tengah lembah pun, Roh Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kau boleh nggak sadar terserah, tapi dia ada. Dan dia menuntun engkau, dia membawa engkau kepada perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Artinya apa saudara? Engkau membawa ke perhentian, dia bawa engkau, dipastikan engkau tidak lepas sampai engkau sampai ke tanah perjanjian. Oh, saya berdoa kau menyadari itu. Itulah yang dialami oleh Pak Andri. Boleh dimunculkan videonya silakan. Shalom saudaraku semuanya. Saya ingin menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dari sejak 5 April. Maaf kalau suaranya terbatas ya saudara, karena ini diambil saat dia ada masih di Malaysia ini. Kemarin tanggal 29 April saya berjuang melawan kanker kolon stadium 4 yang saya alami. Dan semua proses yang saya jalani, kemo 8 kali dan radiasi 25 kali, itu hasilnya harus difinalisasi dengan satu langkah bernama PET scan. Ketika saya mau berangkat ke Pineng kemarin, itu saya terima satu rema dari Tuhan, yaitu
Di Markus 11 ayat 24, Tuhan katakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya." Saudara lihat ya, maka hal Roh Kudus itu akan tuntun satu demi diberikan satu, kepadamu. saudara. Tuhan ajari saya, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Seperti hari-hari yang sebelumnya, berbulan-bulan lalu ketika saya kebingungan, ketika saya ketakutan menghadapi operasi, menghadapi kemo, menghadapi terapi radiasi. Sebelum saya lakukan, jalani semua tindakan itu, Tuhan selalu berikan rema demi rema. Efesus 2 ayat 10, Keluaran 33 ayat 14, dan semua itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Saya tahu, saya percaya sekali, satu rema dari Tuhan itu lebih dari cukup. Dan ketika kita percaya kepada rema perkataan Tuhan itu, Roh Kudus mewujudkannya, Roh Kudus membuktikannya. Dan hari ini, ketika saya melihat semua rema yang Tuhan pernah berikan kepada saya catat itu satu persatu, tanggal demi tanggal. Lihat ya saudara, saya membuktikan rema dicatat tanggal demi tanggal. Semua itu terjadi. Begitu hebatnya Roh Kudus yang menyertaiku. Saudara, tidak ada kata lain untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita semuanya. Di dalam iman kita kepada Tuhan, percayalah, Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Dia terus mendampingi kita dalam semua yang kita hadapi. Jangan pernah ragu-ragu, karena Roh Kudus penolong itu, penghibur itu ada bersama dengan kita. Di hari-hari yang sulit, bahkan ketika saya sudah tidak bisa berdoa lagi, Dia bersama dengan saya dan menguatkan. Berharap terus kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemarin Jumat siang jam 2, dokter onkologi yang menangani saya mengatakan, "Bapak sudah sembuh, Bapak sudah bersih. CA yang dimulai dari 1777 kemarin tinggal 4. Normal, clear semuanya." Itu semua terjadi karena berkat anugerah Tuhan, karena mujizat yang Tuhan lakukan. Saya berdoa saudara diberkati oleh kesaksian ini, dan percayalah Roh Kudus yang hebat itu terus menyertai kita. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Dengar ini ya saudaraku, minggu lalu kalau saudara hadir saya udah pernah ngomong, kita ini masing-masing sama Tuhan berurusan pribadi. Jangan copy paste. Saudara dengar kisah dari Pak Andri dan saudara berkata, Pak Andri disembuhkan. Tapi bagaimana dengan saya? Saudara, your story, kisahmu belum berakhir. Every single one of you punya story yang berbeda. Tapi apapun itu, melalui story demi story, bahkan ketika kau diizinkan melalui lembah, percaya. Dia tidak pernah salah. Kadang kau dengar seperti ini dan engkau berkata, "Pastor, doanya dijawab. Dia terima mujizat. Bagaimana dengan saya?" Every single person, Tuhan punya cara yang berbeda-beda mengerjakan mujizatnya. Saya berdoa saudaraku, jangan lepaskan. Buat Pak Andri ini ya saudara, diizinkan. Awalnya berat, itu sebabnya dia tulis. Bahkan kadangkala ada muncul pemikiran, kok bisa? Tuhan izinkan ada kanker. Seringkali pertanyaan yang muncul, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi dengar ini, every story is different. Jangan copy paste, jangan membandingkan dirimu dengan yang lain. Tapi berurusan pribadi dengan Roh Kudus. Dia akan senantiasa menolong dan membimbing saudara. Saya bawa lanjut lagi ya, yang kedua ya. Tadi bibit, next apa saudara? Bebet. Bebet itu apa saudara? Ada yang tahu apa itu bebet? Bebet itu penampilan saudara.
Bebet itu penampilan. Pastor, kalau Roh Kudus itu roh, apa bisa punya penampilan? Mungkin bukan penampilan fisik, tapi saya berbicara tentang manifestasi Roh Kudus. Nah, saya ajak saudara baca yuk ayatnya 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-18 saudara. Bahwa yang kelihatan, kita manusia memiliki fisik adalah sementara. Sadarkah saudara, kita ini enggak ada yang abadi? Katakan amin. Kita ini sementara, terbatas. Manusia itu terbatas oleh apa? Ruang dan waktu. Saya yang sama ada di Soho, enggak bisa ada di Pik, saudaraku. Tapi, lihat ini saudara, sedangkan yang tidak kelihatan, termasuk roh saudara di dalamnya, perhatikan, adalah apa saudara? Kekal. Roh Kudus itu tidak terbatas. Itu sebabnya kalau saudara buka Yohanes 16 ayat 7, Yesus itu ngomong, adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Yesus tahu, pada saat itu dia ada di dalam tubuh yang terbatas. Dia tidak akan bisa ada bersama saudara seterusnya. Tapi dia berdoa, aku minta kepada Bapa memberikan roh penolong. Saudara tahu kenapa? Karena at the same time, dia bersama dengan engkau, at the same time, dia bersama dengan engkau, at the same time, dia bersama dengan engkau. Yesus dalam tubuh manusianya cannot do that. Tapi Roh Kudus, Alkitab mencatat adalah roh Yesus. Dia adalah roh Yesus yang unlimited. Boleh saudara? Saudara bisa nangkep ini dulu? Saya bawa lebih lanjut lagi ya. Dia adalah roh Yesus yang unlimited. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa dahsyatnya dan luar biasanya level kepenuhan atau level kedalaman Roh Kudus di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sangat beda, saudara. Saya bukakan ya, Bilangan 11 ayat 25. Kalau di perjanjian baru dikatakan roh itu hinggap. Yang namanya hinggap itu gimana, saudara? Hinggap itu gimana? Kalau saudara lihat kupu-kupu atau burung, dia hinggap, seterusnya dia di situ atau pergi? Nah, itu hinggap. Bilangan 11 yuk, ayat 25. Ini bahkan berbicara tentang Musa loh saudara. Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Ini Musa loh saudara. Diambilnya roh yang hinggap sebagian pada Musa. Ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada 70 tua-tua itu, pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Ini perjanjian lama. Tapi kalau saudara melihat di perjanjian baru, roh itu tinggal. Coba ya renungkan perkataan saya. Saya waktu membaca ini tuh saya takjub loh saudara. Posisi zaman itu roh cuman hinggap aja, saudara baca perbuatan dahsyat yang dikerjakan para pendahulu kita loh saudara. Itu posisi roh hinggap loh. What more can you do? Kalau roh itu tinggal. Kebayang gak saudara? Maka saudara, saya nggak tahu ya ketika saudara dengar ini, pertanyaan apa yang muncul di benak saudara. Jujur ketika saya baca ini, saya tuh mikir, lah kok zaman dulu kok kesannya lebih keren ya. Wow, api turun dari langit gitu saudaraku. Wow, Musa membelah laut gitu. Kayaknya kok kita nggak pernah denger itu lagi zaman sekarang. Saya tuh sempat tanya sama Roh Kudus, kok gitu ya? Kan katanya tinggal. Yang itu hinggap.
Lah kok sekarang beda? Saudara tahu apa jawaban Roh Kudus? Saya tuh waktu dijawab gitu kaget dan saya ketawa loh. Lah habisnya banyak distractionnya katanya saudara. Zaman dulu listrik aja belum ada saudara. Loh coba renungkan ini saudara. Coba renungkan perkataan saya nih. Anak kecil zaman dulu gak punya gadget. Mainannya apa saudara? Jadi kreatif toh, daun dipotong. Batang pohon dipotong. Dibikin mobil, dibikin rumah. Kertas digunting-gunting. Saudara zaman yang kecil dulu, saudara nggak punya gadget, apa yang saudara lakukan? Kursi dijadiin mainan, imajinasi berkembang. Zaman sekarang, coba saya tanya, saudara bilang capek-capek, sibuk-sibuk ya, sehari punya waktu nonton drakor berapa lama saudara? Buka sosmed berapa lama? Balas WA berapa lama? Cek di layar handphone saudara nanti setelah saudara pulang ya. Penggunaan screen time saudara itu berapa lama? Kalau ada yang di bawah 1 jam, saya acungi jempol. Saudara. Buktikan perkataan saya, screen time saudara berapa jam? Saya tuh waktu dijawab gitu kaget loh saya saudara. Can you imagine? Kalau saudara bayar harga habis-habisan, what can he do? Apa yang dia bisa lakukan melalui engkau. Roh Kudus yang begitu besar itu mau tinggal di dalam engkau. Kebayang enggak saudara? Saya bawa lagi boleh enggak? Saya lanjutin. Kalau dia tinggal di dalam engkau, ini kan kita bicara manifestasi Roh Kudus ya. Boleh enggak kalau saya ngomong, saudara dan saya ini casingnya Roh Kudus. Kan orang enggak bisa lihat Roh Kudus. Tapi orang bisa lihat engkau. Kalau saudara tinggal di dalam Roh Kudus, berarti engkau casingnya Roh Kudus. Orang bilang Roh Kudus seperti api, orang bilang Roh Kudus seperti angin, orang bilang Roh Kudus seperti air. Cara terbaik menyadari dan memahami seperti apa Roh Kudus adalah ketika orang melihat hidupmu. Aduh kok jadi beban ya, Pastor? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Every single time orang lihat hidupmu, sesungguhnya disitulah saudara itu casing berjalan untuk menceritakan kepada sekitarmu, kayak gini loh Roh Kudus. Saya berdoa saudara bisa memahami kebenaran ini. Sejak dari hari ini ya, izinkan saya mengatakan ini saudaraku, jadilah casing maksimalnya Roh Kudus. Saudara pernah lihat ada seorang sales menjual sebuah produk? Tiap sales sama enggak saudara caranya? Ada sales-sales yang maksimal, yang karenanya saudara tertarik beli. Pertanyaan saya, sudah maksimalkah saudara mempresentasikan Roh Kudus dalam hidupmu? Come on. Bukan datang ke gereja salaman terus shalom. No. Di luar sana itu loh saudara. When things happen, when things go wrong. Ketika pendetamu enggak lihat. Apa yang saudara lakukan? Oh saya berdoa ya di dalam setiap apa yang kau lakukan selalu ada kesadaran. Aku ini casingnya Roh Kudus. Mulai sekarang kalau jalan hati-hati. Karena orang tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi mereka melihat engkau. Istrimu melihat engkau, suamimu melihat engkau, anak-anakmu melihat engkau. My question, apa yang mereka lihat? Doa saya ya, namanya dipermuliakan. Melalui hidupmu, boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Dan yang terakhir saudaraku, bobot. Yang terakhir bobot. Bobot ini berbicara tentang apa? Kualitas. Tadi, high value jomblo tadi. Saya ajak ya, nanti saya minta saudara lihat di depan, ayat-ayat pendukungnya boleh dimunculin. Apa sih yang Roh Kudus bisa lakukan saudaraku? Sehebat apa dia? Pastor, buat apa saya ngerti sehebat apa Roh Kudus?
Kalau kau kenal apa yang dia bisa kerjakan, semakin maksimal engkau melihat karya dahsyatnya dalam hidupmu. Kadang kita nggak pernah bersentuhan dengan Jireh, Rafa, Elohim, Adonai. Sampai kita terlalu meremehkan dia loh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saudara mengaku dia Tuhan, dia Allah, yakin. Ada yang bilang yes, ada yang angguk-angguk. Yakin. Kalau dia Allah ya saudara, dia bahkan tidak perlu menjelaskan kepada saudara kenapa dia melakukan sesuatu. Saudara bilang dia Allah kan? Dia berhak. Dia bahkan tidak perlu menjelaskan kepada saudara. Why? Masih yakin dia Allah? Berapa banyak ketika doamu tidak didengar, engkau marah sama dia. Who are we? Yakin dia Allah? Enggak salah. Oh, saya berdoa hari ini kau bisa memahami loh, saudara. Saya berdoa pembukaan ini ya, membuat saudara benar-benar menyadari dia pribadi yang dahsyat. You are the creation, he is the creator. Dia bahkan tidak harus mendengar doamu loh, saudara. Oh sorry, siapa kita bisa ngatur Tuhan? Saudara di rumah punya clay? Mau dipenyet, mau dibuang, mau dibentuk jadi kursi, mau dibentuk jadi bola, itu hakmu. Why? You are the creator. Clay ini adalah your creation. Masih mau menganggap dia Tuhan? Gak segampang itu ya. Pemahamannya semakin dalam ya. Seperti apa bobot Roh Kudus? Yuk kita lihat. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Roh Kudus itu membuat kita sadar, saudara. Tahukah saudara, cara terbaik kalau saudara mau pasangan saudara berubah, bukan marah-marah, percuma. Manusia itu enggak segampang itu berubah, saudara. Tapi dengar ini, dia Roh Kudus. Dia membuat kita insaf, dia membuat kita sadar. Cara terbaik saudara membawa pasanganmu dan memperkenalkan dia kepada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang menyadarkan. Saya cepat aja ya saudara, waktu saya terbatas. Roh Kudus menolong kita untuk bisa percaya Yesus. Pernah kepikir nggak tahu saudara? Kalau orang susah percaya Tritunggal, nggak usah jauh-jauh soal Tritunggal lah. Saudara percaya adanya Tuhan aja udah harusnya susah loh. Ada di sini yang pernah lihat? Paling yang angkat tangan sedikit. Ayo, saya tanya. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, apakah saudara pernah lihat? Saudara lihat Yesus disalib? Kok percaya? Jangankan susah-susah bicara Tritunggal, saudaraku. Sadarkah saudara, ketika engkau percaya ada satu sosok pribadi yang membawa engkau, menuntun engkau, sehingga engkau dibawa percaya. Multimedia boleh cepat ya, boleh dimunculkan ayat demi ayat ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya bisa minta tolong, bisa dimunculkan satu demi satu. Next yang berikutnya Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Roh Kudus adalah penolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, dia menolong. Nehemia 9 ayat 20, dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Pemahaman itu loh, saudara, saya nggak bisa breakdown satu-satu ya. Nehemia 9:30, dia memperingatkan dan mengingatkan kita. Kadangkala ya saudaraku, dia itu akan memberi signal kepada saudara kalau sesuatu itu berbahaya. Saudara percaya nggak percaya ya? Ada momen-momen ya ketika gereja kita ini dibawa masuk pada satu kegeraan tertentu ya. Saya itu kalau tidur ya saudara, bisa loh tengah malam jam 3 pagi, jam 2 pagi ya, saya bangun tiba-tiba saya tahu ada serangan. Itu bisa loh saudara. Saya bisa ngelihat kalau semisalkan tiba-tiba kayak ada orang yang kayak apa sih, beda, tiap serangan itu beda saudara. Ada yang kayak orang cuman apa sih bahasa Jawanya itu, sorry saya kalau bahasa Jawa nanti jadi ini saudara. Bahasa Jawanya tuh nginguk. Apa itu nginguk? Nengok enggak seru ya. Nginguk tuh gini loh saudara. Ini kayak tembok ya, saudara gini loh. Nah, apa bahasa Indonesianya? Bahasa Jawa itu seru, saudara. Itu kayak nginguk. Ada yang emang dia bukan hanya lihat ya, saudara. Bukan hanya ngecek, tapi emang nyerang. Ada yang nyerangnya dengan tujuan mematikan. Itu setiap ini beda-beda, saudara. Itu saya beberapa waktu yang lalu ya, saya ngomong sama Pak Ju. Pak Cu kaget waktu saya ngomong saudara, dia cerita kepada saya begini.
Gak pernah ada yang kebetulan. Tahukah saudara, semakin saudara deket itu ya, kepekaan itu akan semakin nyala saudara. Seperti kasus saya, waktu saya punya anak yang ketiga itu kepekaan alarmnya bunyi saudara. Periksa, something wrong. Hal-hal seperti itu gak bisa muncul dalam sehari saudara. Itu every single day saudara mengembangkan kedekatan dengan Roh Kudus. Dia memperingatkan, dia mengingatkan kita. Next lagi ya saudara, saya enggak ini ya, Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Saat saudara berdoa udah enggak bisa doa apa-apa, saudara bahasa roh. Nah, itu Roh Kudus berdoa untuk saudara kepada Tuhan. Gitu. Nah, dari semuanya ini saya ambil satu aja saudara, yang jangan saudara lepas. Dengar ini, Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Roh Kudus akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Tadi yang diminta Bapak itu siapa? Yesus kepada Bapak siapa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yang namanya kebenaran, gini saudaraku, sesederhananya gini. Pemain musik boleh maju ke depan. Dalam gelap, saudara itu nggak bisa lihat apa-apa. Kebenaran itu seperti terang. Ketika dia nyala, hal-hal yang tidak saudara lihat, di depanmu ada kursi loh, hati-hati. Nanti jatuh. Di sana ada tembok loh, hati-hati. Kejedot. Apa saudara? Benjol. Di situ, di sana, Itu hanya bisa saudara lihat kalau terang. Kalau gelap nggak bisa. Banyak misteri ada dalam hidup kita kadang nggak ngerti. Kok diizinkan terjadi? Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita down, akhirnya kita kayak putus asa, kita nyerah. Boleh nggak saya minta ini? Dia adalah pemimpin yang menuntun engkau pada kebenaran. Bahkan di saat engkau belum bisa melihat saudara. Minta Roh Kudus, tolong aku memahami, tolong aku ngerti. I don't understand. Tapi engkau, roh yang menolong aku. Aku tahu aku tidak sendiri. Bahkan ketika aku merasa sendiri, aku tidak sendiri. Kadang bukan apa ya saudara, it's just because we cannot see it yet. Tapi hari ini buat saudara yang mau menyerah, izinkan saya mengatakan ini. Ceritamu kan mau hidup sendiri saudara. Sejak dari hari ini ketika engkau mengerti kebenaran tentang Roh Kudus ini, engkau tidak dibiarkan yatim piatu. Yesusmu naik ke surga, mempersiapkan rumah bagimu. Dia tahu engkau berjuang di bawah ini dan tidak semudah itu. Ada kemungkinan engkau lepas, ada kemungkinan engkau akan jatuh, ada kemungkinan engkau gagal. Itu sebabnya dia berkata, aku minta kepada Bapakku untuk memberikan roh penolong itu. Itu saya undang petugas perjamuan kudus untuk boleh maju ke depan. Bolehkah saya tanya saudaraku, seberapa banyak dari saudara yang hadir di sini engkau yang belum menerima roti dan anggur itu? Boleh angkat tangan saudara? Tadi ketika saudara masuk, ada tangan-tangan terangkat? Adakah? Ada satu? Ada lagi kah? Kalau tidak saudaraku, buka roti itu keluar dari plastik saudara. Lalu setelah itu saudara persiapkan terlebih dulu anggurnya. Saudara buka cawan itu lebih dulu untuk memudahkan saudara nanti ketika kita masuk. Para petugas perjamuan kudus, persiapkan hatimu. Angkat roti ini tinggi-tinggi di atas tangan kananmu saudaraku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Layakkan setiap petugas perjamuan kudus-Mu membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Kami terima roti dan anggur ini, sebab malam pada waktu Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti itu, mengucap syukur ke atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Oh yes Lord. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya
Roti yang ada di atas tangan kanan saudara ini adalah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi engkau. Itu sebabnya oleh bilurnya kesembuhan itu mengalir dengan sempurna dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu. Terima dengan iman saudaraku, makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Demikian ia juga mengambil cawan itu. Sesudah ia makan lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oh yes, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang sudah dicurahkan sampai titik terakhir saudaraku. Dengar ini, itu sebabnya tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kalau darahnya, kalau hidupnya pun diserahkan bagi engkau pada saat engkau masih berdosa, what more? Dia menerima engkau, dia membawa engkau, dia mengangkat engkau, dia memulihkan engkau dari gelap masuk kepada terang. Dia sucikan, dia kuduskan hidupmu. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Shemoto koraba kasih. Jesus Lord. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan kedua tangan yang kau angkat ini dibuatnya berhasil. Sehat tubuhmu saudaraku, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan semua kebaikan dan perbuatan dahsyatnya Tuhan dalam hidupmu. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Belum selesai. Izinkan dia membukakan terang itu dalam hidupmu.